Tolong jelaskan satu contoh saja yang disebut transaksi mencurigakan atau yang salah tadi di antara sekian ratus triliun itu. Coba dijelaskan satu saja contoh case-nya. Apakah itu di pajak atau di bea cukai? Seperti apa dia? Kita akan ini dijejali angka saja yang besar. Dalam raker ini Anda diminta menjawab pertanyaan itu. Tapi mengapa Anda menyebutnya pidato kepala PPATK? Kami tidak perlu dipidatoin. Yang diperlukan jawab itu. Ini yang salah. Mengapa sampai seperti itu? Kami tidak ingin dipidatoin, Pak Ipan. Kami ingin dijawab untuk menuntaskan ini. Dan tempatnya bukan di luar sana. Tempatnya ada di DPR ini. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Melanjutkan apa yang disampaikan rekan-rekan yang terhormat dan pimpinan, kenapa tadi awal saya interupsi, kita tanyakan kepada PPATK terbuka atau tertutup tadi, persis seperti yang dijelaskan yang terhormat Saudara Asrul Sani, karena ini menyangkut hal-hal yang diatur dalam undang-undang kita ini. Nggak jauh-jauh itu tentang kerahasiaan. Oleh karena itu, saya meneruskan pertanyaan-pertanyaan teman-teman tadi, termasuk yang diangkat Saudara Beni Kaharman dan teman-teman yang lain. Pertama-tama, kita harus menegaskan lebih dahulu tentang kedudukan PPATK ini. Sekalipun sudah disampaikan, saya ingin menggarisbawahinya. Pasal 37 ayat 1. PPATK dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari campur tangan dan pengaruh kekuasaan manapun. Clear ini, independen. Apalagi populer dengan sebutan financial intelligence. Jadi intelijen keuangan. Agak unik kalau intelijen tiap hari tampil di televisi. Yang namanya intelijen hampir tidak kita ketahui. Suatu ketika saya pernah datang ke PPATK, kantornya. Dan saya lihat di sana tidak ada simbol, tidak ada nama. Saya tanyakan, mengapa tidak ada namanya? Karena ini lembaga yang sifatnya intelijen. Dan saya kira, oh iya juga. Itu untuk menggambarkan kepatuhan pada undang-undang ini. Kemudian kepada siapakah PPATK bertanggung jawab? Hanya satu saja, kepada Presiden, titik itu. Tidak ada yang lain. Lalu untuk menguatkan ayat 1 dan 2, dirumuskan lagi setiap orang dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Nah, ini yang menarik sekali supaya kuat independennya. Apa itu? Segala perbuatan atau tindakan dari pihak manapun yang mengakibatkan berkurangnya kebebasan PPATK untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Tentu pertanyaan saya adalah, setelah ribut-ribut atau sebelum ribut atau saat memimpin PPATK, adakah berkurang kebebasan PPATK melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya, termasuk telepon dari Setnek tadi? Apakah itu bagian dari mencampuri urusan rumah tangga PPATK ini? Karena tadi jelas hanya bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, dari situ dirumuskan lagi, PPATK wajib menolak dan atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Sempurna ini sebagai sebuah lembaga yang independen. Selanjutnya, kita kemudian dikejutkan dengan data yang tadi atau seminggu terakhir ini menjadi konsumsi kita semua, gitu. Yang kemudian menguras energi kita. Saya ingin menggarisbawahi juga apa yang disampaikan yang terhormat Saudara Asrul Sani, karena memang tidak ada kewajiban bagi PPATK melaporkan untuk akuntabilitasnya kepada siapapun kecuali pasal 47 ayat 2 itu. Laporan disampaikan kepada Presiden dan DPR.
Begitu. Ayat 1-nya, PPATK membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya secara berkala setiap 6 bulan. Clear sekali. Dan kalau kita rujuk lagi kepada penjelasannya, supaya clear semua ini, adalah dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI sewaktu-waktu berhak meminta laporan PPATK. Pimpinan, saya menggunakan hak saya melalui forum ini meminta kepada PPATK, karena sudah gaduh ini, meminta laporan PPATK secara lengkap, karena ini undang-undang memerintahkannya kepada kita. Saya Hinca Panjaitan dari fraksi Partai Demokrat menggunakan hak saya meminta laporan PPATK itu secara lengkap dan utuh, agar bisa kita penuhi ketentuan undang-undang ini. Sebaliknya, tentu tidak bisa, dan saya sepakat dengan teman-teman, tidak bisa dan tidak boleh teman-teman PPATK sebagai intelijen finansial tadi yang independen menyampaikan data apapun kepada masyarakat, karena menurut undang-undang ini seperti ini. Oleh karena itu, saya berpendapat ini apa yang disampaikan saudara Beni, kalau dalam sepak bola ini nggak sekedar offside, PPATK sudah melakukan diving. Kalau offside, cuma tendangan bebas saja, free kick, tendang balik. Tapi kalau diving, ada konsekuensinya. Itu berarti kartu merah, itu berarti harus tendangan penalti, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita mencintai PPATK ini sebagai lembaga yang kita bikin untuk memperbaiki negeri ini ke depan sejak beberapa tahun lalu, agar semakin bersih dari tindakan korupsi atau pencucian uang ini. Nah, oleh karena itu pimpinan, saya tutup ini dengan satu pertanyaan, mudah-mudahan bisa dijawab Pak Ivan ini. Tolong jelaskan satu contoh saja yang disebut transaksi mencurigakan atau yang salah tadi di antara sekian ratus triliun itu. Coba dijelaskan satu saja contoh case-nya. Apakah itu di pajak atau di bea cukai? Seperti apa dia? Kita akan ini dijejali angka saja yang besar. Saya coba membayang-bayangkan kira-kira apa ya, siapa dengan kepada siapa, lalu apa, kemudian oh ya ini sekian, ini mencurigakan, ini buktinya. Sesederhana itu. Nah, untuk apa itu? Untuk menjawab yang tadi disampaikan saudara Arteria Dahlan, dan itu suara dari sekretariat untuk mengirim surat kepada Anda untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi Pak Ivan langsung menyebut ini pidato. Dalam raker ini Anda diminta menjawab pertanyaan itu, tapi mengapa Anda menyebutnya pidato kepala PPATK? Kami tidak perlu dipidatoin, yang diperlukan jawab itu. Ini yang salah. Mengapa sampai seperti itu? Kami tidak ingin dipidatoin Pak Ivan, kami ingin dijawab dengan pertanyaan itu tadi. Dengan demikian tertib kita untuk buat ini. Namun demikian, saya menganggap bahwa ini semua itikat baik kita, itikat baik PPATK, itikat baik Menko Polhukam, itikat baik Menteri Keuangan untuk menuntaskan ini. Dan tempatnya bukan di luar sana, tempatnya ada di DPR ini. Karena itu pimpinan, tidak mungkin selesai hari ini, dilanjut lagi bersama-sama dengan Menko Polhukam. Tetapi data harus dimasukkan dulu. Saya kira itu saja pimpinan. Terima kasih.